Di aula besar, Ye Xingtian melangkah masuk dan segera melihat gadis yang sedang menunggu di aula besar. Dia berpakaian hijau dan tampak keren dan ramping seperti pohon bambu saat sinar matahari yang lembut menyinari tubuhnya. Setelah mendengar langkah kaki dari luar pintu, wanita itu yang punggungnya menghadap pintu, perlahan berbalik dan melihat wajah yang memiliki kemiripan yang mencolok dengan Ye Nuo. Dia bisa menebak identitas pria itu hanya dengan melihat wajah ini. Dia tuan muda sulung dari keluarga Ye Xingtian. Dikatakan bahwa Ye Xingtian sangat berbakat. Pada saat dia berusia 30 tahun dia telah menembus pangkat kehormatan bela diri, namun karena serangan kemalangan, kekuatannya tidak dapat berkembang lebih jauh meskipun telah berlalu selama bertahun-tahun. Ini juga merupakan kesedihan abadi di antara hati semua orang di keluarga Ye. Kamu Guru Woyun. Ye Xingtian tersenyum dan perlahan masuk. Nona Gu, aku mendengar bahwa kamu di sini untuk bertemu ayahku dan Nuoer. Bolehkah aku tahu bagaimana kamu mengenal mereka? Sejujurnya hal yang paling membingungkan Ye Xingtian adalah bahwa wanita ini ada di sini bukan hanya untuk melihat Nuoer. Dia bahkan meminta untuk bertemu dengan ayahnya yang tidak memiliki banyak kenalan. Itu sangat mencurigakan sehingga dia tidak akan mengizinkannya bertemu ayahnya sampai dia menyelidiki identitas wanita ini secara menyeluruh. Tidak ada yang tahu apakah dia telah dikirim ke sini oleh pasukan musuh, dan pada akhirnya akan melukai ayahnya. Guru Woyun mengangguk. Aku berteman dengan Ye Nuo dan aku juga memiliki hak istimewa untuk bertemu dengan Tuan Ye beberapa kali. Aku secara khusus melakukan perjalanan ini untuk mengunjungi mereka. Jika tidak terlalu merepotkan, bolehkah aku bertemu dengan mereka? Ini. Ye Xingtian tetap diam untuk sementara waktu. Setelah jeda yang lama, dia perlahan menjawab. Aku khawatir itu sedikit tidak nyaman saat ini. Karena dia masih tidak yakin dengan identitas asli wanita ini, bagaimana dia bisa dengan santai membiarkannya bertemu dengan ayahnya. Dia hanya bisa menolak permintaannya. Namun tepat saat Ye Xingtian berbicara, suara mendesing keras terdengar saat hembusan angin bertiup dari belakangnya dan hampir menjatuhkannya ke belakang. Pengawal Gu, kamu akhirnya datang menemuiku. Aku sangat merindukanmu. Ye Nuo dengan kuat memeluk Guru Woyun dengan kesedihan tertulis di seluruh wajahnya yang putih dan muda. Kenapa kamu tidak datang lebih awal? Jika kamu tidak datang, aku akan melarikan diri dari tempat ini hanya untuk menemukanmu. Ini semua salah orang tua terkutuk itu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah meninggalkan sisi pengawal Gu. Ye Nuo. Wajah Ye Xingtian langsung menghitam saat melihat tindakan Ye Nuo. Dia baru saja akan memarahinya dan menghentikannya ketika dia mendengar suara orang tua di belakangnya. Dasar bocah idiot, kenapa kamu tidak memperlakukan kakekmu dengan kehangatan seperti itu setiap kali kamu bertemu dengannya? Tampaknya tahun-tahun yang kuhabiskan untuk mengasuhmu tidak sepenting gadis Gu. Kamu benar-benar akan membuatku marah sampai mati. Sementara ini memang kata-kata di bibir Yelan, lelaki tua itu menyeringai saat dia perlahan masuk. Ye Xingtian terkejut, dia menatap wajah ayahnya yang tersenyum dan mendengar sesekali kekaguman dan desahan dari ayahnya dari waktu ke waktu. Dia untuk sesaat tidak dapat memahami situasinya. Tuan Ye, lama tidak bertemu. Guru Woyun tersenyum pada Yelan,
Cara bicaranya tidak salah lagi, adalah salah satu teman yang sudah lama hilang. Gadisku, orang sibuk sepertimu tidak akan pernah berkunjung tanpa alasan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu datang ke rumah keluarga Ye kali ini. Jelas Yelan cukup tahu tentang karakter Gu Ruoyun untuk melihatnya. Dia tidak akan datang ke rumah keluarga Ye di kota suci tanpa alasan. Karena dia ada di sini, dia pasti membutuhkan bantuan. Gu Ruoyun memikirkan Qianbei Ye yang masih tertidur lelap di pagoda ilahi kuno dan hatinya tenggelam. Dia perlahan berbicara. Aku mendengar bahwa keluarga Ye memiliki teratai neraka. Aku ingin meminjam teratai neraka ini dan menggunakannya sebentar. Aku ingin tahu apakah kamu dapat meminjamkannya kepadaku. Apa? Mendengar ini wajah Ye Xingtian langsung berubah. Dia buru-buru memotong saat dia berdiri di sampingnya. Tidak, teratai neraka ini tidak dapat dipinjamkan. Nona, aku tidak peduli bagaimana kamu berhubungan dengan Nuoer atau ayahku, tetapi untuk menuntut harta keluarga Ye yang dijaga ketat pada saat kedatanganmu, bukankah ini sedikit keluar jalur? Pada saat ini wajahnya telah berubah menjadi warna yang sedikit jelek. Teratai neraka bukan hanya harta yang dijaga ketat bagi keluarga Ye. Pada kenyataannya mereka mengandalkannya untuk menumpulkan efek racun dalam sistem ayahnya. Jika mereka memberikan teratai neraka, ayahnya mungkin tidak akan bisa hidup lebih lama lagi. Aku tahu. Gu Ruoyun menjawab dengan rasa bersalah. Teratai neraka adalah hal yang paling berharga di tanah yang dibuang dan aku telah memintanya saat aku tiba. Ini jelas tidak masuk akal, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Calon suamiku sekarang tertidur lelap tidak bisa bangun, hanya teratai neraka yang bisa membangunkannya. Itulah mengapa aku datang ke sini untuk meminta keluarga Ye untuk meminjamkanku teratai neraka. Yelan terkejut sebelum tertawa pahit dan tak berdaya. Nona Gu, bukannya aku tidak ingin meminjamkannya kepadamu. Teratai neraka ini sejujurnya sangat penting bagiku. Jika kamu memiliki permintaan lain, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya untukmu. Namun untuk teratai neraka, aku benar-benar tidak dapat meminjamkannya kepadamu. Setidaknya sebelum menemukan jenius yang memegang api nirwana, dia belum bisa meneruskannya. Sekali dia kehilangan teratai neraka, dia pasti akan mati. Tanpa keberadaan teratai neraka dia tidak akan tetap hidup sama sekali, bahkan dengan kekuatan kemauannya sendiri. Orang bisa membayangkan betapa pentingnya teratai neraka baginya. Ye Nuo tetap diam sejak awal. Dia menatap Gu Ruoyun lalu Yelan. Matanya melesat bolak-balik terus-menerus, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dia rencanakan. Aku sangat menyesal telah mengganggu kalian semua. Aku akan pergi sekarang. Gu Ruoyun menghela nafas kecewa. Dia benar-benar membutuhkan teratai neraka itu. Jika itu ada di tangan orang lain, dia akan memikirkan cara untuk merebutnya demikian Ye. Namun dia tidak bisa melakukan hal seperti itu pada keluarga Ye. Kali ini harapannya yang tersisa padam. Tunggu. Melihat Gu Ruoyun hendak pergi, Yelan tiba-tiba memanggilnya. Ada lebih dari satu teratai neraka di tanah yang dibuang. Aku dapat mengirim anggota keluarga Ye untuk mencarinya untukmu. Sementara itu kamu dapat tinggal di sini selama periode waktu tersebut. Akan lebih mudah bagiku untuk memberitahumu tentang berita apapun. Gu Ruoyun terdiam sesaat sebelum mengangguk. Baiklah kalau begitu, aku sangat berterima kasih Tuan Ye. Yelan benar.
Ada lebih dari satu teratai neraka di tanah yang dibuang. Karena mereka terlalu berharga, hanya ada beberapa yang tersisa di dunia. Berdasarkan besarnya kekuatan keluarga Ye, mereka pasti akan menerima berita tentang teratai neraka secepat mungkin. Baiklah, kalau begitu aku akan menyiapkan tempat tinggalmu. Xingtian, kamu akan mengirim anak buahmu besok untuk membantu gadisku menemukan berita tentang teratai neraka. Kita harus membantu calon suami Nona Gu. Yelan mempertahankan wajah tegas dan memberi perintah dengan tegas. Ya, datanglah jawaban hormat Ye Xingtian. Nuoer, kamu akan mengawal gadisku dalam perjalanannya. Tanpa menunggu Yelan memberikan perintah, Ye Nuo memimpin tangan Guru Oyun dan berjalan keluar dari aula besar bersamanya. Pengawal Gu, kamu tidak tahu betapa bosannya aku selama kamu tidak ada. Untungnya kamu akhirnya di sini untuk menemaniku. Aku tidak peduli, aku akan tidur di kamarmu malam ini. Hah! Menonton Ye Nuo saat dia membawa Guru Oyun keluar dari ruangan, Yelan menghela nafas. Sayang sekali gadis cilik ini sudah memiliki calon suami. Kalau tidak, dalam 5 atau 6 tahun lagi, Nuoer mungkin bisa membawanya pulang sebagai istrinya. Mendengar ini Ye Xingtian benar-benar terdiam. Berapa umur Ye Nuo? Dan ayah sudah mulai cemas tentang pernikahannya. Juga gadis ini tampaknya lebih tua dari Nuoer 10 tahun. Menunggu 5 hingga 6 tahun lagi untuknya, bagaimana ini bisa terjadi? Tapi hal yang paling aneh bagi Ye Xingtian, adalah kenyataan bahwa ayahnya yang selalu bangga dan arogan dan jarang menempatkan anak-anak dalam pandangan dunianya, akan benar-benar mempertimbangkan untuk mengirim cucunya sendiri. Dari mana gadis ini berasal? Ayah, siapa wanita muda ini? Kenapa kamu? Setelah sedikit berpikir, Ye Xingtian berhasil menemukan jawaban atas pertanyaannya. Gadis ini jenius. Saat dia berbicara, wajah Yelan bersinar dengan kekaguman. Seorang jenius sejati yang pernah aku temui sebelumnya. Ye Xingtian melebarkan mulutnya karena terkejut. Bukankah kamu mengatakan bahwa Nuoer adalah jenius sejati? Itu sebelum aku bertemu gadis kecil ini. Ye Nuo memang agak berbakat, namun meskipun aku telah memberinya banyak obat sejak dia masih kecil, dia hanya mencapai pangkat Raja Bela Diri. Gadis ini, bagaimanapun, telah mencapai peringkat kehormatan bela diri. Hanya karena Ye Nuo berhasil menjadi Raja Bela Diri pada usia 10 tahun bukan berarti dia akan menjadi kehormatan bela diri pada usia 20. Ini karena setelah seseorang mencapai pangkat Raja Bela Diri, pangkat berikutnya hanya akan menjadi lebih sulit, membuatnya menjadi proses yang sulit untuk menjadi Kaisar Bela Diri. Jika seseorang ingin naik ke peringkat kehormatan bela diri, kesulitannya akan meningkat berkali-kali lipat. Jadi setelah mendengar bahwa ada seseorang yang lebih berbakat daripada putranya sendiri, wajah Ye Xingtian dipenuhi dengan keterkejutan. Kehormatan bela diri berusia 20 tahun, dari mana datangnya gadis ini untuk menjadi jenius sekaliber ini? Sejujurnya, setelah aku kembali ke rumah keluarga Ye, aku telah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki latar belakang gadis ini. Namun dia sepertinya muncul begitu saja, aku tidak tahu dari mana dia berasal. Juga pada saat itu aku telah menyaksikan sebuah adegan dengan mata kepalaku sendiri.
Kamu pernah ke kota Batu Hitam sebelumnya kan? Jadi kamu harus tahu tentang perampok taring serigala yang tinggal di luar kota. Pemimpin perampok taring serigala adalah kehormatan bela diri tingkat menengah. Namun gadis inilah yang sendirian menyerbu puncak gunung besar dan menggunakan kekuatannya untuk memusnahkan seluruh geng perampok. Ekspresi Yelan menunjukkan kekaguman yang tak terkendali, seolah-olah dia bahkan tidak melihat keterkejutan di mata Ye Xingtian. Perampok taring serigala tidak terlalu lemah, namun dia sendirian menghancurkan mereka. Ini, apakah langit terbalik? Setelah menghancurkan perampok taring serigala, gadis ini menggunakan kekuatannya untuk menaklukkan seluruh kota Batu Hitam sendirian. Tanpa menunggu Ye Xingtian tersadar dari pingsannya, Yelan membuatnya benar-benar tercengang lagi dengan informasi baru ini. Pada saat itu bahkan perampok taring serigala yang kejam tidak mampu menaklukkan orang-orang yang sombong dan arogan di kota Batu Hitam. Entah bagaimana gadis ini telah membuat seluruh kota Batu Hitam menyerah padanya. Tidak heran jika ayahku yang biasanya memiliki harapan yang sangat tinggi akan sangat mengagumi seorang gadis berusia 20 tahun. Dan tidak heran dia akan menyusun rencana di sekitar gadis ini. Sayangnya, Yelan menandatangani dengan kecewa. Jika Guru Woyun memberiku permintaan yang berbeda, aku pasti akan menyetujuinya tanpa berpikir dua kali, hanya teratai neraka yang terlarang. Aku mengandalkan teratai neraka untuk menopang hidupku. Jika aku kehilangan teratai neraka, itu berarti waktuku sudah habis. Aku tidak keberatan mati, tetapi aku tidak bisa meninggalkan keluarga Ye dengan damai, bahkan dengan niatku untuk menarik gadis ini ke pihak kita. Apa gunanya bahkan jika dia jenius, tanpa dukungan dari tertinggi bela diri, keluarga Ye akan ditelan oleh musuh yang kejam. Ayah. Mata Ye Xingtian menjadi gelap. Jika aku bisa melanjutkan kultivasiku, mungkin aku tidak akan memiliki beban yang begitu besar. Sejak kejadian itu dia telah kehilangan kemampuannya untuk berkultivasi, dan tetap menjadi kehormatan bela diri tingkat rendah sejak saat itu. Bakat Ye Xingtian tidak cukup kuat, dia tidak bisa menahan benteng sendirian. Lupakan saja, kita akan memainkannya dengan telinga. Yelan tertawa pahit. Aku berhutang pada gadisku untuk situasi mengenai teratai neraka, sehingga kamu harus membantunya menemukan informasi tentang teratai neraka sesegera mungkin. Meski begitu, Yelan tahu betapa sulitnya tugas ini. Bertahun-tahun yang lalu dia nyaris lolos dari kematian demi teratai neraka ini. Mengakses teratai neraka yang lain mungkin akan sama berbahayanya. Ye Xingtian tidak mengatakan apa-apa lagi, yang dia tahu hanyalah bahwa dia harus memenuhi keinginan ayahnya bagaimanapun caranya. Ayo, aku akan menunjukkan seperti apa teratai neraka terlebih dahulu. Ini akan membuat segalanya lebih mudah dalam pencarianmu. Saat dia berbicara, Yelan berjalan keluar dari pintu dan Ye Xingtian mengikuti di belakangnya. Kedua pria itu menuju ke kamar pribadi. Pintu batu kamar pribadi perlahan didorong terbuka dan Yelan memasuki ruang rahasia terlebih dahulu. Dia berbicara saat dia masuk. Ah benar, Xingtian, kamu harus meminta seseorang untuk melukis potret teratai neraka kemudian membagikannya kepada semua orang di keluarga Ye. Jika ada yang berhasil mendapatkan berita tentang teratai neraka, mereka akan diberi hadiah dengan murah hati.
Namun saat dia berbicara senyum di wajah Yelan menghilang, dia dengan cepat berlari ke platform batu dalam sekejap, nafasnya bertambah cepat dan seluruh wajahnya menjadi cemas. Di mana teratai nerakaku? Ayah, apa yang kamu bicarakan? Wajah Ye Xingtian kehabisan warna karena keterkejutannya dan dia buru-buru melangkah maju. Teratai neraka hilang, mustahil. Kamar pribadi ini adalah area kultivasimu, tidak ada yang diizinkan masuk ke sini, bagaimana mungkin teratai neraka menghilang? Tiba-tiba kedua pria itu sepertinya mengingat sesuatu dan saling memandang. Ye Nuo, bocah idiot itu pengkhianat kecil. Betul sekali, selain Yelan, hanya satu orang lain yang diizinkan masuk ke ruangan itu, Ye Nuo. Anak itu pasti pergi ke gadis Gu. Ayo kita harus menangkap bocah sialan itu. Dia terlalu tidak disiplin dan tidak terkendali. Dia bahkan berani mencuri teratai neraka. Yelan sangat marah sehingga seluruh tubuhnya terbakar amarah. Namun hatinya dipenuhi dengan sensasi asam. Dia benar-benar cemburu. Anak nakal terkutuk itu pasti menempatkan kekasih di atas teman. Dia berani mencuri dari keluarganya sendiri demi seorang wanita. Dia terlalu berani. Bocah sialan itu, jika aku tidak memberinya pelajaran, aku akan terkutuk jika kita memiliki nama keluarga yang sama. Wajah Yelan berubah pucat dalam kemarahannya, sangat berharap dia bisa mencambuk pengkhianat kecil itu. Saat dia melihat kemarahan di wajah lelaki tua itu, Ye Xingtian menggosok hidungnya tanpa berkata-kata. Dia benar-benar ingin mengatakan, ayah, bukankah Ye Nuo memiliki nama keluarga yang sama denganmu? Apa bedanya ini? Namun begitu dia mengetahui bahwa Ye Nuo lah yang telah mencuri teratai neraka, Ye Xingtian hanya bisa menghela nafas lega. Ini adalah hal yang baik bahwa kami telah menyadarinya tepat waktu dan kami masih bisa mendapatkannya kembali. Jika ada orang lain yang mengambilnya, kami mungkin tidak punya cara untuk mendapatkannya kembali. Di halaman, sesosok kecil yang memeluk tas ke tubuhnya buru-buru bergegas ke area itu dan segera mendorong membuka salah satu pintu kamar. Saat memasuki ruangan, dia dengan hati-hati menutup pintu dan berjalan dengan penuh semangat menuju gadis yang duduk bersila di tempat tidur. Pengawal Gu, coba tebak apa yang aku bawa untukmu. Guru Woyun perlahan membuka matanya dan menatap Ye Nuo dengan curiga. Apa itu? Ini adalah sesuatu yang kamu butuhkan. Ye Nuo dengan hati-hati membuka tas di tangannya, segera memperlihatkan teratai yang bersinar dengan cahaya kemerahan di depan Guru Woyun. Cahaya merah sedikit menusuk dan membuat mereka mengangkat tangan untuk melindungi mata mereka. Setelah jeda yang lama, Guru Woyun membuka matanya dan menatap keheranan pada teratai merah darah di dalam tas. Ini adalah teratai neraka, di mana kamu mendapatkan ini? Hati Guru Woyun bergetar hebat, bahkan ketika duduk di samping teratai neraka, dia bisa merasakan aura berdarah keluar dari kelopaknya. Menurut legenda, agar satu teratai neraka tumbuh, selain dari iklim dan geografi yang cocok, seseorang akan membutuhkan sumbangan darah lebih dari 10.000 orang.
Berapa tahun yang dibutuhkan seseorang untuk bertemu dengan begitu banyak orang dan meminta mereka mendonorkan darah mereka untuk mewarnai teratai? Persyaratan yang keras ini menciptakan nilai tinggi dari teratai neraka. Pengawal Gu, kamu konyol. Ye Nuo memutar matanya ke arah Gu Ruoyun lalu menjawab dengan sombong. Tentu saja aku telah mencurinya. Tidak banyak orang yang mengaku mencuri dengan bangga, namun Ye Nuo bisa melakukannya. Ye Nuo. Gu Ruoyun mengerutkan kening. Aku dapat memberitahumu dengan sangat akurat bahwa aku benar-benar ingin menyelamatkan calon suamiku. Untuknya bahkan jika aku harus membunuh seluruh dunia aku akan melakukannya tanpa cemberut. Jika teratai neraka ada di tangan keluarga lain aku akan mengambilnya bahkan jika aku harus membantai semua orang dengan caraku. Namun ketika datang ke teman, aku tidak bisa melakukan hal semacam ini. Ye Nuo tertegun sejenak. Berdasarkan pengamatannya, Gu Ruoyun sangat membutuhkan teratai neraka ini yang berarti dia pasti akan menerimanya. Namun dia telah menolaknya. Tepat ketika dia akan berbicara, pintu kamar didorong terbuka dengan keras dan ledakan tawa terdengar, menenggelamkan yang lainnya. Sungguh teman yang peduli, kamu tidak dapat memaksa dirimu untuk melakukan hal seperti itu. Gadis Gu, aku pasti tidak salah menilaimu. Saat dia memperhatikan dua pria yang baru saja masuk ke ruangan, Ye Nuo buru-buru menyembunyikan tas di tangannya dan mendorongnya ke belakang Gu Ruoyun. Jangan mendekat, aku tidak akan memberimu teratai neraka. Ini hadiah pertunanganku untuk pengawal Gu. Aku tidak akan memberikannya kepada orang lain. Kamu bajingan. Ye Xingtian benar-benar marah. Dia buru-buru melangkah maju, meraup Ye Nuo dalam satu gerakan dan mendaratkan tangannya tepat di pantatnya. Dia sangat marah sehingga tangannya gemetar. Dia meraung saat pembuluh darah mulai muncul di bawah kulitnya. Apakah kamu tahu berapa banyak bencana yang telah kamu sebabkan? Dia menggunakan cukup banyak kekuatan dalam tamparan itu dan air mata hampir mengalir di mata Ye Nuo karena rasa sakit. Namun dia berhasil menahan air mata untuk menjawab dengan suara tegas. Aku hanya ingin membantu pengawal Gu dalam menyelamatkan seseorang. Ye Xingtian sangat marah. Apakah kamu tahu betapa pentingnya teratai neraka bagi kakekmu? Jika bukan karena bantuan teratai neraka selama ini kakekmu pasti sudah lama meninggal karena efek racun. Dengan mencuri teratai neraka kamu akan bertanggung jawab atas kematian kakekmu. Ye Nuo benar-benar terkejut, matanya yang berbinar menatap Ye Lan dengan tak percaya saat dia berbicara dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Kakek, apakah ini benar? Cukup. Ye Lan menatap tajam ke arah Ye Xingtian sebelum mengambil beberapa langkah besar ke depan. Dia merebut Ye Nuo dari tangan Ye Xingtian dan memeluknya erat-erat. Wajahnya dipenuhi dengan sakit hati. Tidak bisakah kamu menggunakan sedikit kekuatan saat kamu memukulnya? Bagaimana jika kamu akhirnya menghancurkan cucuku yang berharga? Seseorang tidak bisa membuat asumsi hanya karena Ye Lan selalu berteriak ke Ye Nuo. Sebenarnya jika seseorang memintanya untuk benar-benar memukul bocah itu, dia tidak akan pernah bisa menanggungnya. Kakek. Ye Nuo dengan erat meraih jubah Ye Lan saat tubuh kecilnya bergetar. Apakah ayah mengatakan yang sebenarnya? Pada saat itu wajah kecil yang menggemaskan menjadi semakin pucat, menyebabkan Ye Lan merasa sangat patah hati. Dia melotot kesal pada Ye Xingtian seolah-olah dia menyalahkannya karena mengatakan kebenaran masalah ini. Nuoer,
Aku selalu ingin kamu bekerja keras dalam kultivasimu dengan harapan aku bisa mengasuhmu saat aku masih hidup. Dengan cara ini aku bisa tenang." Dia menghela nafas saat dia menjelaskan dengan pahit. Tangan Yenwo perlahan melonggarkan cengkeramannya, air mata yang berkilauan dan tembus pandang mulai mengalir di wajah kecilnya yang pucat. Selama bertahun-tahun dia selalu berpikir bahwa selama kakeknya ada tidak ada yang berani menyentuh keluarga Ye, karena itulah keserakahannya untuk bersenang-senang menjadi sifat kedua baginya. Dia bahkan merasa kesal setiap kali kakeknya menegur atau memperlakukannya dengan keras, namun dia tidak pernah tahu bahwa alasan kakeknya selalu ingin dia bekerja keras dalam kultivasinya adalah karena hari-harinya kini tinggal menghitung hari. Gadis kecil. Yelan tertawa pahit dan menoleh ke Guru Oyun. "Sebenarnya selama bertahun-tahun racun dalam tubuhku secara bertahap membangun perlawanan terhadap kekuatan teratai neraka. Aku telah berbohong kepada semua orang termasuk aku sendiri berharap bahwa teratai neraka dapat memungkinkanku untuk tetap hidup selama beberapa tahun lagi. Namun suatu hari aku pasti akan pergi. Karena Nuoer telah memberikan teratai neraka kepadamu, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Aku bisa memberimu teratai neraka ini dengan satu syarat. Ambil alih keluarga Ye. Aku percaya bahwa dengan bakatmu, tidak akan lama sampai kamu mencapai peringkat tertinggi bela diri." Dalam hati Yelan dia lebih memilih jenius yang memegang api nirwana untuk memasuki keluarga Ye, tapi jenius itu mungkin tidak setuju dengan kondisinya. Karena itu dia kemudian berpikir untuk menggunakan teratai neraka untuk membujuk Guru Oyun agar menyetujui permintaannya. Demi keluarga Ye, lupakan memberikan teratai neraka. Dia bahkan tidak akan ragu untuk mengorbankan hidupnya sendiri. Guru Oyun terdiam dan menatap diam-diam ke wajah tua Yelan dengan matanya yang jernih dan dingin. Akhirnya dia sepertinya telah membuat keputusan dan berkata, "Tuan Ye, apakah tidak apa-apa jika aku memeriksamu?" Yelan mengangguk dan duduk sambil tersenyum. "Gadis Gu, aku tahu bahwa kamu adalah seorang dokter dan kamu telah berhasil menyembuhkan Tuan Murong dari penyakitnya. Namun racunku jauh lebih keras kepala. Aku telah memeriksa setiap dokter terkenal di tanah yang dibuang dan tidak satupun dari mereka yang mampu menyembuhkanku." Guru Oyun tidak menjawab. Dia perlahan duduk di sebelah Yelan dan meletakkan jarinya dengan lembut di nadinya. Kerutan di dahi Guru Oyun semakin dalam saat dia mendengarkan denyut nadinya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tenang dan berkata, "Memang sedikit merepotkan. Dia telah melewatkan tanda-tanda di tubuh Yelan yang sakit ketika dia pertama kali bertemu dengannya karena racun ini terlalu tajam. Dia hanya bisa membuat diagnosis sekarang setelah memeriksa denyut nadinya." Yelan menarik tangannya dan tersenyum. Dia tidak banyak bicara dan baru saja akan menghibur Guru Oyun dan memintanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri ketika suara dingin dan jernih wanita itu terdengar lagi. "Ini mungkin racun paling keras kepala yang pernah aku lihat dalam hidup ini. Ini benar-benar merepotkan. Berdasarkan tingkat kekuatanku saat ini, kita membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menyembuhkan racun ini." Yelan benar-benar terkejut. Dia mengangkat kepalanya dengan curiga ke arah Guru Oyun. "Gadis Gu, apa yang baru saja kamu katakan?" "Aku mengatakan bahwa racun ini merepotkan." Guru Oyun mengangkat bahunya dan menjawab dengan putus asa. "Bahkan jika aku menggunakan semua kekuatanku, aku masih perlu 1 bulan untuk menyingkirkannya. Jika kamu ingin sedikit lebih cepat dari itu,
Aku benar-benar tidak punya cara lain. Yelan benar-benar tercengang. Guru Oyun memang menyebutkan bahwa racun ini sedikit merepotkan, tetapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Satu-satunya hal adalah dia tidak senang dengan fakta bahwa dibutuhkan 1 bulan untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Itulah sebabnya racun ini merepotkan. Pengawal Gu, bisakah kamu benar-benar menyelamatkan kakekku? Yenuo melompat dari pelukan Yelan dan melompat ke arah Guru Oyun. Dia melemparkan dirinya ke arahnya saat wajah kecilnya yang lembut dan sombong memerah, penuh dengan kegembiraan. Aku akan membutuhkan 1 bulan. Guru Oyun tersenyum tenang dan berbalik ke arah Yelan. Bagaimana jika aku dapat membantumu menyembuhkan racunmu? Kamu akan memberikan teratai neraka kepadaku. Jika aku gagal, aku tidak akan menyentuhnya. Mulut Yelan melebar karena terkejut. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia memiliki keyakinan penuh pada gadis ini yang tidak pernah gagal untuk mengejutkannya. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan racunku dalam 1 bulan, mungkin dia akan benar-benar bisa melakukannya. Hati Yelan yang awalnya seperti tumpukan abu mati dihidupkan kembali oleh pikiran itu. Matanya berbinar. Gadis kecil, aku sudah mengatakannya sebelumnya, teratai neraka ini milikmu sekarang. Tentu saja, aku juga akan mengizinkanmu untuk mengobatiku. Ayah. Wajah terkejut Ye Xinglin terkuras warna saat dia berpikir, jika obatnya gagal dan kita tidak lagi memiliki teratai neraka, ayah pasti akan kehilangan nyawanya. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya, mengapa ayah menaruh begitu banyak kepercayaan pada gadis kecil ini. Terlepas dari seberapa superior kekuatannya, itu tidak berarti bahwa dia ahli dalam kedokteran, terlebih lagi begitu banyak dokter yang tidak mampu merawatnya. Apa yang membuatnya berpikir bahwa dia bisa melakukannya? Aku telah memutuskan. Yelan mengerutkan kening, memotong Ye Xingtian dari apapun yang akan dia katakan. Tidak perlu saranmu, kamu tahu emosiku. Setelah aku memutuskan sesuatu, aku tidak akan mengubah keputusanku. Gadis Gu, kapan kita bisa memulai? Kita bisa mulai sekarang. Baiklah. Yelan mengangguk dan berkata, Xingtian, tunggu aku di luar, aku akan keluar nanti. Ye Xingtian ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia melihat ekspresi tekad di wajah ayahnya. Pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas putus asa sebelum bergabung dengan tinjunya dan keluar dari ruangan. Pengawal Gu, tunanganmu itu lebih dulu. Aku akan mengakui dia sebagai suami pertamamu dan aku ingin menjadi suami keduamu. Yenuo mengangkat dagu kecilnya dengan sombong, tetapi dia akhirnya merasa sedikit khawatir, jadi dia melanjutkan. Aku kecil, jadi tolong jangan biarkan dia menggertakku. Wajah Guru Oyun segera menjadi hitam, dan Yelan di sebelahnya berdiri sebelum dia bisa berbicara. Seperti elang yang menangkap anak ayam, dia mengangkat Yenuo dan melemparkannya keluar dari ruangan. Dia kemudian menutup pintu dengan keras. Gadis kecil, jangan dengarkan obrolan buta anak itu. Yelan tampak sedikit malu. Dia hanya tidak ingin meninggalkanmu sehingga dia berpikir bahwa jika dia menikahimu, kamu tidak akan pernah meninggalkannya. Aku mengerti. Guru Oyun tersenyum dan berkata, mari kita mulai sekarang.
Waktu berlalu perlahan dan malam yang gelap secara bertahap menutupi seluruh langit. Ye Xingtian berniat pergi ke tempat lain setelah dia pergi, tetapi dia tidak bisa berhenti mengkhawatirkan ayahnya. Akhirnya dia tetap berada di luar ruangan dan menunggu di pintu. Saat dia melihat langit menjadi gelap, dia merasa semakin cemas dan mulai mondar-mandir dengan cemas. Matanya sesekali melirik ke pintu kamar yang tertutup rapat. Akhirnya pintu perlahan terbuka dan sesosok berpakaian putih muncul. Pria tua itu membelai janggutnya dan berjalan menuruni tangga dengan senyum di wajahnya. "Ayah!" Mata Ye Xingtian berbinar dan dia buru-buru bergegas ke depan sebelum bertanya dengan cemas. "Bagaimana hasilnya?" Ye Lan terkekeh terlihat sangat senang. "Itu sangat nyaman, jauh lebih nyaman daripada sesiku dengan teratai neraka. Mungkin gadis ini benar-benar mampu menyembuhkan penyakitku." Ye Xingtian merasa linglung dan perasaan bahagia yang liar menguasai hatinya. Dia tidak pernah merasa segembira ini selama bertahun-tahun. "Ah benar, Xingtian. Kamu tidak boleh memberitahu orang lain tentang ini." Sebuah cahaya melintas di mata Ye Lan saat dia tersenyum. "Termasuk Xinglin. Mengapa?" Ye Xingtian tercengang dan dia menatap ayahnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. "Mengapa kita harus menjaga ini dari adikku? Xinglin tidak sepertimu. Dia terlalu baik dan terlalu percaya." Ye Lan menjawab dengan putus asa. "Juga selama ini banyak orang mungkin menurutiku di permukaan, tetapi dalam kenyataannya, beberapa orang tua dalam keluarga tampaknya tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Mereka tidak bisa menunggu kematian awalku dan berencana untuk mengambil alih keluarga Ye. Namun mereka lupa bahwa begitu aku mati keluarga Ye juga akan lenyap. Oleh karena itu Baku ingin mengambil kesempatan ini untuk melihat niat dari satu orang tertentu. Jika Xinglin tahu tentang ini, itu akan dengan mudah jatuh ke telinga orang itu." Ye Lan menghela nafas putus asa saat dia berbicara. Ye Xinglin sebenarnya bukan orang jahat. Satu-satunya kesalahannya adalah dia terlalu mudah mempercayai orang. Namun demikian ini bisa menjadi kelemahan yang mematikan. Inilah mengapa aku meminta Ye Xingtian untuk merahasiakan ini darinya. "Dipahami." Ye Xingtian mengangguk. "Aku akan menuruti keinginanmu ayah. Setelah kita menyingkirkan tumor dalam keluarga, kita akan memberikan kejutan pada adikku." Ye Lan menutup matanya karena kelelahan. Setelah jeda yang lama, dia membukanya lagi. "Xingtian, kamu harus pergi dulu. Aku juga lelah dan aku akan beristirahat sekarang. Satu hal lagi, tolong berikan gadisku keramahan yang baik. Dia bukan hanya teman Nuoer. Kamu tidak pernah tahu dia bahkan mungkin menjadi penyelamat keluarga Ye. Adapun teratai neraka, kamu tidak perlu mengirim regu pencari lagi. Aku akan melakukan seperti yang kamu perintahkan ayah." Ye Xingtian membungkuk dan suaranya penuh hormat. Dengan itu Ye Lan melambaikan tangannya dan meninggalkan halaman, secara bertahap menghilang dari pandangan Ye Xingtian. Tiga hari. Dalam 3 hari ini Ye Lan akan mengunjungi halaman kecil Guru Oyun untuk memulai perawatannya setiap hari. Setiap kunjungan berlangsung sepanjang hari dan dia hanya akan kembali ke kamarnya saat matahari terbenam. Setiap kali Ye Lan mengunjungi Guru Oyun untuk berobat, Ye Xingtian akan membersihkan area tersebut dan menggunakan berbagai alasan untuk melarang siapapun masuk demi mencegah kebocoran informasi.
Ditambah dengan fakta bahwa Gu Ruoyun tidak meninggalkan tempat tinggalnya selama 3 hari terakhir ini, tidak ada orang lain yang tahu tentang keberadaannya selain Ye Xingtian dan ayahnya. Selain itu, tidak ada yang sadar bahwa dia membantu menyingkirkan racun Yelan. Sekarang di bawah cahaya matahari terbenam, Gu Ruoyun berada di halaman besar setelah dia baru saja mengantar Yelan dalam perjalanan keluar. Tiba-tiba dia menabrak sosok yang sedang bergegas ke arahnya, tidak dapat bereaksi. Dia tersandung kembali. Orang yang menabraknya jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mengeluarkan jeritan halus. "Kamu!" Orang itu menggosok pantatnya yang berdenyut-denyut dan bergegas berdiri. Dia baru saja akan memarahi orang buta itu tetapi terkejut ketika dia mengangkat kepalanya. "Bagaimana mungkin kamu?" Gu Ruoyun mengerutkan kening dan menatap wanita di depannya. Dia dengan tenang bertanya, "Siapa kamu? Mungkinkah ini perasaan paling menyakitkan yang bisa dia alami? Ketika dia menyimpan kebencian yang mendalam terhadap orang lain, namun mereka benar-benar lupa siapa dia." Namong Yue gemetar karena marah dan hendak menyemburkan caci maki dengan cara yang sangat keras sampai dia dengan cepat ingat bahwa ini adalah rumah keluarga Ye, dan memaksa dirinya untuk menahan amarahnya yang mengamuk. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu tidak akan meminta maaf setelah menabrakku." "Maaf? Aku tidak melihat kemana aku pergi. Kamu juga tidak memperhatikan, jadi masalah ini bukan sepenuhnya salahku." Gu Ruoyun mengalihkan pandangannya ke arah Namong Yue saat suaranya terdengar renyah dan jernih, seperti angin sepoi-sepoi di langit tak berawan. Namun justru sikap inilah yang membuat Namong Yue semakin marah. Dia mengejek dan matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. "Kamu bisa berhenti terlihat begitu tenang sepanjang waktu, itu menjijikkan. Kamu jelas seorang wanita penggali emas yang vulgar, tidak heran kamu tidak tertarik menjadi pengawalku. Kamu datang ke keluarga Ye untuk menjadi gadis pelayan. Namun gadis pelayan harus tahu tempat mereka. Bagaimanapun aku masih tuanmu. Apakah kata permintaan maaf benar-benar cukup setelah menabrakku?" Gadis terkutuk ini, dia sebelumnya sangat merusak reputasiku. Sekarang aku akhirnya menangkapnya. Jadi bagaimana jika dia telah memasuki keluarga Ye? Dia hanya seorang gadis pelayan rendahan. Statusnya tidak akan setinggi milikku. Bukankah itu berarti sepenuhnya terserah aku jika aku ingin menggertak gadis ini sesukaku? Gadis terkutuk, kamu seharusnya tidak pernah memasuki rumah keluarga Ye. Kamu benar-benar memberiku kesempatan untuk menyiksamu. Maaf. Gu Ruoyun mengerutkan alisnya. Tolong permisi, aku punya urusan lain untuk diurus. Berhenti di situ. Melihat Gu Ruoyun hendak pergi, Namong Yue menghalangi jalannya dalam sekejap. Wajah arogannya sekarang menunjukkan senyum menghina. Gadis terkutuk, kamu mencoba untuk pergi, tidak akan semudah itu. Sekarang nona ini lapar, apakah kamu tidak akan menyiapkan makanan untukku? Gadis-gadis pelayan dari keluarga Ye tidak mengenakan seragam tertentu, karena itu sejak dia melihatnya, Namong Yue segera menganggap dia adalah seorang pelayan di rumah tangga Ye. Baginya wanita ini tidak mungkin menjadi anggota keluarga Ye dan tidak akan memiliki cara untuk menjalin hubungan intim dengan siapapun di keluarga Ye. Itu berarti dia hanya bisa menjadi gadis pelayan. Bagaimanapun, menjadi gadis pelayan dari keluarga Ye, keluarga nomor 1 di tanah yang dibuang, akan membawa tingkat prestise dan kekuasaan yang lebih tinggi. Nona Namong,
Apakah sesuatu telah terjadi? Keributan antara kedua wanita itu telah menarik perhatian beberapa murid keluarga Ye. Mereka mengepung kedua wanita itu dan menanyai mereka tentang situasinya. "Bukan apa-apa, aku hanya bertemu seorang kenalan." Namong Yue perlahan memantapkan wajahnya saat melihat kerumunan yang berkumpul. "Seorang kenalan? Ya." Namong Yue tertawa dingin dan mengarahkan pandangannya pada Guru Oyun. Sebuah cahaya terang melintas di matanya. "Dia juga bisa dianggap sebagai selir ayahku, kecuali ayahku tidak pernah memberinya gelar. Aku hanya memanggilnya sebagai selir ayahku karena kasihan. Sejujurnya keberadaannya tidak memiliki pendirian yang kokoh." Bagi Namong Yue, mengatakan bahwa dia adalah selir ayahnya akan menempatkannya di atas alas. Mengatakan bahwa dia adalah gubernur kota Batu Hitam hanyalah kebohongan yang dibuat ayahku demi wanita ini. Meskipun aku bukan tandingan wanita ini, dia tidak mungkin memiliki kemampuan untuk menjadi gubernur kota Batu Hitam sendirian. Juga, jadi bagaimana jika dia adalah gubernur kota Batu Hitam? Aku memiliki pertunangan dengan kakak Yu. Apakah aku masih perlu takut pada wanita seperti dia? Bagaimana aku harus mengatakannya? Dia hanya seorang gadis pelayan yang menghangatkan tempat tidur gubernur kota gunung yang tenang. Mendengar ini seorang pria segera berbicara saat dia melangkah keluar. Matanya menatap jijik pada Guru Oyun, menahan rasa jijik yang tidak salah lagi. Nona Namong adalah calon pengantin Tuan Yu, secara alami dia perlu menyedotnya. Jika dia berbicara untuknya di depan Ye Yu, mungkin dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki kantor penegak hukum keluarga Ye. Ketika dia melihat kesempatan yang begitu besar, jelas dia harus membela Namong Yue. Gadis ini benar-benar memiliki keberanian. Kamu berada di hadapan nona kami, tidakkah kamu akan berlutut? Sebagai pewaris sejati gubernur kota gunung yang tenang, bahkan selir kecil ayahmu harus memberi hormat dan membungkuk di hadapanmu begitu dia melihatmu. Namun ketika dia melihat bahwa Guru Oyun masih tidak bergerak untuk membungkuk, wajah pria itu tenggelam. "Gadis pelayan, apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Berlututlah segera dan pukulkan kepalamu ke tanah beberapa kali, lalu kami akan membiarkanmu pergi dengan tenang." Ketika dia mendengar seseorang membelanya, Namong Yue tertawa dingin. Bagaimanapun ini adalah rumah keluarga Ye dan dia adalah pendatang baru, merepotkan seorang gadis pelayan kecil tidak akan berarti banyak, tetapi jika tuan muda dari garis keturunan langsung keluarga mengetahui hal ini, mereka akan mulai mencurigai karakternya. Kalau tidak, dia akan bergegas ke arahnya dan bertarung dengannya sejak dia melihat pelacur ini. Untuk menghindari menimbulkan masalah bagi kakak Yu, dia memaksa dirinya untuk menahan dorongan itu. Tepat ketika pria itu berpikir bahwa Guru Oyun akan berlutut dan membungkuk, wanita yang jernih dan bermata dingin itu berpaling dari semua orang dan keluar dari halaman tanpa permisi. Tampilan merendahkannya telah benar-benar membuat marah pria yang meraung marah dan menyerang ke arahnya. "Gadis terkutuk, kamu berhenti di situ." Api meletus dari tubuh Guru Oyun berputar ke arah dada pria itu. Sebelum dia bisa menyadari apa yang sedang terjadi, api telah melemparkannya keluar dari jalan dan dia terbanting dengan keras ke tanah. Kata-kata ringan dan lapang dari wanita itu, dengan suara tanpa emosi, jatuh ke telinganya. "Kamu membiarkan orang lain memanipulasimu tetapi kamu hanya menghitung uang untuk mereka, sehingga kamu lebih baik membentuk.
Adapun kamu, Namong Yue, jangan melakukan apapun lebih dari 3 kali. Jika ada yang ketiga kalinya, itu akan menjadi saat kematianmu. Kemudian sosoknya yang lembut dan dingin perlahan menghilang seiring dengan terbenamnya matahari. Dia tidak repot-repot untuk melihat orang-orang di belakangnya. Wajah Namong Yue telah berubah pucat, dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga bergetar, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Gadis terkutuk, kamu berani melewatiku. Aku akan membuatnya sehingga bahkan kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Dia hanya seorang gadis pelayan kecil yang sangat tidak penting, bahkan jika kekuatannya luar biasa, itu tidak akan pernah mengubah identitasnya sebagai gadis pelayan. Sebagai anggota kantor penegak hukum, Kakak Yu berhak mengirim siapapun keluar dari rumah keluarga Ye. Selama dia keluar dari keluarga Ye, aku akan punya cara untuk menyiksanya ke dalam nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kota Suci. Ini adalah pertama kalinya Gu Ruoyun berjalan-jalan di kota suci sejak kedatangannya di rumah keluarga Ye. Tak perlu dikatakan bahwa jalan-jalan kota suci memang berkembang. Yang paling penting bahkan rata-rata warga di kota suci membawa aura yang kuat. Pada saat ini di sebuah kedai di kota suci, seorang pria sedang duduk dengan tenang di depan jendela di sebuah kompartemen di lantai 2. Mata emasnya sedikit menyipit saat dia dengan lembut memutar cangkir anggur di tangannya. Matanya tertuju pada kerumunan di bawah. Pria ini sangat tampan, fitur wajahnya sangat indah seperti potret ilahi. Kulitnya yang putih bersih tanpa cacat, orang tidak dapat menemukan satupun noda sama sekali. Bibirnya menyunggingkan senyum, tetapi tidak ada yang tahu apa yang ada di balik matanya yang dalam. Kecantikannya tidak memiliki pesona iblis ziksi, juga tidak seperti penampilan Qian Bei Ye yang menakjubkan dan mempesona. Dia adalah kecantikan yang membawa semangat kepahlawanan. Seluruh tubuhnya, dari atas hingga ujung kaki, hanya memancarkan aura penguasa berdaulat yang telah turun ke dunia fana. Hanya dengan berdiri di sampingnya, seseorang secara tidak sadar akan disita oleh keinginan untuk melayaninya. Terutama karena pria ini memiliki sepasang mata emas yang sangat indah, sehingga sulit untuk berpaling. Yuner. Tiba-tiba di lantai dasar, sosok yang dikenalnya muncul dalam garis pandangnya. Mata emas pria yang tampan namun mendominasi itu segera menyipit dan dia bangkit dengan cepat dari tempat duduknya. Tubuhnya segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan dengan cepat melompat dari lantai 2. Sekarang wajahnya tidak lagi menunjukkan sikap tenang awalnya, matanya dipenuhi dengan kecemasan. Apakah itu dia? Tidak, mustahil, aku pasti melihat sesuatu. Yuner sudah mati, dia tidak mungkin muncul lagi. Saat dia melihat orang-orang datang dan pergi di sepanjang jalan, hati pria itu perlahan tenggelam ke dalam jurang. Dia telah kehilangan nyawanya beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia bisa muncul di tanah yang dibuang sekarang? Selain itu, tanpa mencapai pangkat tertinggi bela diri, seseorang tidak akan pernah bisa meninggalkan tanah yang dibuang. Pria itu tertawa getir pada subjek. Mungkin aku sudah terlalu merindukannya selama bertahun-tahun yang menyebabkan pandanganku kabur. Bahkan ayahnya telah mengatakan bahwa dia sudah mati, mungkin dia benar-benar pergi.
Dia melihat untuk terakhir kalinya di jalan yang ramai dan kembali ke kedai minuman.